Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang masih belum duduk dan belum jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama Ketua PC ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Kalau di ISNU beliau ketua saya, karena saya anggotanya. Jadi saya harus sungkem bolak-balik, karena ini kan acaranya ISNU. Saya itu hanya anggota ISNU yang ditugaskan di KPU Kota Surabaya. Ini Pak Ketua Zakat Basri ya, yang pakai kopiahnya lebih tinggi dari saya, karena derajatnya lebih tinggi daripada saya kalau di ISNU ya. Nah, tapi kalau di KPU, ya ini karena bekerja sama dengan KPU, ya harus manut saya sekarang. Karena acaranya KPU yang diselenggarakan oleh ISNU, begitu kira-kira. Dan yang saya hormati dosen-dosen keren, kader-kader Nahdlatul Ulama, ini yang berada di bawah naungan ISNU, yang pakai kacamata ini kan kelihatan keren ya. Ini Mas Rojil ya, dosen UNESA Universitas Negeri Surabaya, dan ini pakarnya para bonek. Nah, jadi hampir 99 karyanya Mas Rojil ini terkait sepak bola, terutama Persebaya. Begitu Pak dosen ya. Dan kebetulan ditugaskan menggantikan saya di pendidikan sejarah UNESA. Begitu. Saya dulu alumni UNESA di sejarah, sekarang Pak Rojil gantinya. Cuma saya dulu mahasiswa, sekarang beliaunya itu dosen keren. Masuk. Dan yang saya hormati Mas Taufik ya, ini dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Tadi bisik-bisik ke saya yang babat alas Universitas FU Sidoarjo. Mudah-mudahan sudah nggak jadi alas ya. Kalau apa ya? Kalau alas itu ya tempatnya macan dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai top lah. Unusida ya, sudah menjadi universitas atau perguruan tinggi terfavorit di kota Sidoarjo. Nah, yang saya hormati juga moderator. Ini moderator, kalau sana Unusida, kalau ini Unusa, kalau ini Unesa. Semua. Kalau moderatornya ini Pak Sunanto dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, jadi ini dulu kader saya di UNESA, kader paling nekat. Sekarang doakan mudah-mudahan segera dapat gelas yang profesornya, Profesor Sunanto ya. Nah, ini dulu ceritanya waktu di UNESA, orang ini kan olahraga, jurusan olahraga, ya ke mana-mana jalan kaki. Alasannya bukan tidak punya kendaraan, tapi untuk sehat. Nah, jalan kaki kemana-mana. Nah, baru kalau nggak salah semester 6 atau 7 dapat beli sepeda motor itu, plat nomornya besar, kayak plat nomornya truk Fuso. Bolak-balik ditilang di Wonokromo. Kalau ditilang pasti telepon saya, kan saya ditilang. Ya sudah, tinggalkan sepeda motornya, karena atau dibalik, orang yang ditinggal sepeda motornya saya bawa, karena lebih berharga sepeda motornya daripada orangnya. Nah, yang saya hormati ini beliau-beliau tamu istimewa dari UNESA, terus dari teman-teman pengurus ISNU. Alhamdulillah, ini apa ya? Semuanya orang-orang NU lah, karena saya kebetulan kader NU yang berada di KPU Kota Surabaya. Karena kalau tidak ada kader NU ya mustahil dapat sosialisasi seperti ini untuk teman-teman NU, kan seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Yang
Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, siswi SMA Khotidah. Yakinlah, adik-adik ini nanti adalah penerus kami semua, kader-kader handal Nahdlatul Ulama yang tidak hanya kalau mau jadi KPU, tidak hanya di KPU Kota Surabaya, tapi saya doakan jadi nanti dari adik-adik semua ini salah satunya bisa menduduki KPU internasional. Kantornya di Zimbabwe. Nah, ya kalau mau jadi dosen minimal menggantikan beliau-beliaunya yang keren-keren ini ya. Karena memang saya tidak pernah ragu SDM-nya Nahdlatul Ulama itu luar biasa dan mewarnai negeri ini. Kalau KPU itu kan hanya bagian kecil, tapi yang bagian republik ini ya sudah. Saya tidak terlalu pesimis, optimis bahwa akan lahir generasi-generasi terbaik di bawah panji Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, saya atas nama Ketua KPU Kota Surabaya ini kebetulan tidak bisa hadir karena di hari yang sama ini bersamaan dengan beberapa agenda. Nah kebetulan karena di sini saya yang longgar, ya saya yang hadir. Ucapan salam dari Pak Ketua KPU Kota Surabaya dan mohon maaf karena tidak bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya, tapi yang pasti nanti diikuti secara seksama, secara serius dan diamati karena memang saya mengundang Pak Rojil ini 10 tahun yang lalu baru ngapling hari ini. Sulit undang beliau. Sulitnya tuh pakai sin, sulit ini. Pakai short, sulit ini. Jadi kalau undang beliaunya itu harus minimal 10 tahun sebelum kegiatan. Ini kan setara dengan Habib Syekh. Jamaah apanya? Ya bonek-bonek itu salah satunya. Nah, termasuk mengundang Pak Sunanto ini meninggalkan kuliahnya ini kayaknya hari ini. Ini cukup pendek lah, 2 tahun yang lalu saya baru undang, baru bisa hadir di sini ya. Saya kira itu teman-teman semuanya, kita adik-adik semuanya kita ikuti secara seksama. Insya Allah semuanya ini menjadi ilmu yang barokah, merawat adik-adik untuk semuanya di masa depan. Sehingga ke depan terkait dengan pilkada serentak di 2024 ini yang nantinya akan memilih gubernur dan wakil gubernur ya. Saya nggak menyebut nama, memilih gubernur dan wakil gubernur. Saya cakap dulu gubernur dan wakil gubernur itu nanti memilih, dan wali kota wakil wali kota itu nanti di tanggal di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Adik-adik yang sudah usia 17 tahun yang sudah mempunyai hak pilih silahkan datang ke TPS untuk bersama-sama menyukseskan pilkada serentak 2024 di Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pilwali 2020 kemarin kita berhasil memperoleh 4 penghargaan dari KPU Jawa Timur. Dan ini semuanya yang memperoleh itu dari divisi saya, divisi Sosdik Mas. Yang lain itu nggak ada yang memperoleh. Memang kader NU seperti itu kalau menangan dan juara terus itu. Nggak kayak Persebaya. Saya dapat cerita, nggak tahu nanti ditaskehkan dengan Pak Rojil ya. Persebaya itu masih adiknya NU. Kalau NU lahir di 1926, Persebaya itu lahir di 1927. Benar ya? Selisih 1 tahun, kakak beradik ini. Ya. Makanya yang boleh Persebaya itu meninggalkannya itu. Kalau meninggalkannya itu selamanya nggak akan juara. Itu nggak, asbabul wurudnya nggak bisa Pak Rojil itu. Ya karena saya lebih dulu saya sama Pak Rojil di jurusan sejarah itu. Makanya saya ilmu kayak gitu tuh sedikit-sedikit masih ada. Nah, itu kenapa
Persebaya itu kostumnya hijau. Itu karena memang kakaknya itu adalah MU itu hijau juga itu loh. Itu yang nggak dipahami oleh teman-teman yang baik itu pengurus Persebaya atau pemerhati Persebaya seperti Pak Rojil ini. Nah ini menjadi catatan nanti Pak Rojil. Nanti dibikin di kolom opini lah, di Jawa Pos. Nah ini orang-orang NU ini tradisinya juara. Nah ini termasuk kadernya NU yang ada di KPU itu yang menyelamatkan KPU Kota Surabaya. Yang lain nggak ada yang dapat penghargaan, cuma divisi saya. Nah begitu Pak Ketua ISNU kira-kira, karena saya kan ditugaskan oleh Ketua ISNU di KPU Kota Surabaya. Nah, saya ini kalau nggak salah masih wakil Ketua ISNU ya. Nah seperti itu. Berikutnya, nah ini saya ini. Nah, karena pakai masker ini waktu itu pandemi Bapak Ibu semuanya. Ini naik panggung 4 kali ya. Berikutnya, nah ini kan, ya memang orangnya itu pemilihan. Nah ini yang pemilu kemarin dapat 2 penghargaan. Yang menyelamatkan wajah KPU Kota Surabaya juga. Dua-duanya itu diperoleh di divisi saya, dan yang lain itu tidak ada yang dapat juara, gitu aja. Karena orang itu memang andalan, betul ya? Tepuk tangan untuk saya. Kok melongo kan? Tepuk tangan itu terbaik. Nah berikutnya, nah ini teman-teman semuanya, saya perlu ketahui waktu pemilu saya di divisi saya itu mengelola dan memanajemen 82.282 orang selama pemilu itu. Ini orang semua itu, mulai dari PPK, PPS, antarlink, KPPS sampai petugas ketertiban TPS. Saya akhirnya berpikir begini Pak Rojil, Mas Taufik sama Pak Basri. Lembaga yang paling dahsyat itu adalah KPU. Yang paling top itu KPU. Kenapa? Di hari yang sama, di jam yang sama itu bisa menggerakkan berapa juta orang di Indonesia untuk datang ke TPS. Itu kalau bukan militer nggak bisa, tapi KPU bisa menggerakkan serentak tanpa wajib militer ke KPU ke TPS untuk nyoblos dan dibatasi dari jam 7 sampai jam 1. Kalau banser aja di belum bisa gitu. KPU bisa mulai dari semuanya, ayo datang ke TPS semua, jutaan orang, dibatasi jam 7 sampai jam 13. TPS di hari Rabu 2022, di hari Rabu tanggal 27 November 2024, silakan mau pilih siapa saja silakan. Yang kedua, ajak minimal saudara, bapak ibu dan tetangga-tetangganya itu untuk datang ke TPS juga. Nanti setelah dari sini adik-adik semuanya itu otomatis akan jadi agennya KPU, agen sosialisasi untuk mempengaruhi dan mengajak teman-temannya, ya minimal juga pacarnya. Kalau meyakinkan pacar aja nggak bisa untuk datang ke TPS, apalagi meyakinkan orang lain. Nah, dan yang ketiga, silakan menjadi pemilih yang cerdas. Apa soal ukur pemilih cerdas? Satu itu pemilih yang nanti memilih sesuai dengan visi misi. Jadi baca. Kalau ngomong referensi terkait dengan kepemiluan itu di websitenya KPU, di IG-nya KPU, di website KPU. Itu ada nanti semua. Jangan di website-website yang lain di klarifikasi, dikonfirmasi atau dibaca lah seperti itu. Dan yang kedua, jangan sampai memilih atas dasar pembelian, baik itu berupa materi ataupun barang. Karena lihat semuanya, kalau nanti hanya memilih berdasarkan pemberian uang, semisal dikasih 100.000 nanti suruh milih, itu satu. Coba di krus 100.000 itu kalau dibagi 1 bulan dapat berapa? Sekian, kalau dibagi 1 tahun dapat berapa? Kalau dibagi 5 tahun itu hanya setara permen kos. Harga dirinya itu semua. Dan silakan memilih siapa saja yang sesuai dengan
visi misi hati nurani yang jangan berdasarkan iming-iming imbalan sesuatu. Terlebih itu ada sanksinya namanya pidana pemilu. Pidana pemilu itu nanti kalau ditangani Bawaslu dan terbukti ada itu bisa terancam kurungan penjara dan denda. Oleh Negara Biro nanti di penjara. Dan itu pun nanti masuk berita orangnya itu keliling di rumahnya, dekat rumahnya dan semuanya. Ini si A ditangkap, money politik si A ditangkap. Ini jangan sampai terjadi, apalagi di siswa SMA atau jaga. Ayo kita jaga namanya Khadijah, ayo kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun. Buah mengkudu buah nanas, buah mengkudu buah nanas. Yang bantu KPU tak doakan naik kelas. Buah mengkudu buah nanas, yang bantu KPU tak doakan naik kelas. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.